Yo, halo! Kali ini saya mau unboxing dan membahas sebuah elderly phone atau handphone orang tua yang modelnya kayak handphone jadul tapi udah smart. Dari tulisannya di sini China Mobile Ruifen. Tipenya kalau nggak salah Ruitel 6233. Jadi handphone ini saya beli dari toko online Cina yaitu Mang Ali. Untuk harganya termasuk murah, cuma 200-300 ribuan aja. Dan pajaknya sekitar 70 ribu. Walaupun ini handphone murah dan untuk orang yang berumur lanjut, tapi ada beberapa hal menarik. Salah satunya yang udah kelihatan nih, yaitu jaringannya udah 4G LTE. Wah, mantep tuh. Oke, biar nggak makin penasaran, langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada handphonenya. Taruh dulu. Lanjut, ada kabel data, tipenya masih micro USB. Terus dapat adaptor dengan output 5 volt 1 ampere. Model colokannya yang gepeng ya. Tapi dapat konverternya juga nih, lumayan. Dan ada tali apaan nih? Oh, ini tuh kayaknya gantungan strap buat handphone ya, buat dikalungin gitu. Terus ada kertas petunjuk, tapi bahasanya Cina semua nih. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi itulah isi box dari Ruitel 6233. Lanjut, cek unitnya. Jadi bentuk handphonenya itu kayak gini. Di bagian depan, di atas layar ada kamera dan earpiece. Terus di bawah layar ada tulisan Ruitel dan keypad yang modelnya Island tapi nggak semuanya. Di bagian sisi kanan ada switch untuk center, terus ada tombol Full LTE, dan ada untuk membuka back cover. Di sisi bawah cuma ada mikrofon, di bagian sisi kiri ada tombol lock, dan di bagian atas ada lubang jack audio, lubang micro USB, serta lampu senter. Untuk di bagian belakang ada kamera, tombol SOS, tulisan Ruitel, China Mobile 4G LTE, dan lubang speaker. Untuk bahan bodinya ini plastik, warnanya itu gold tapi agak pucat, dan finishingnya matte. Coba buka back covernya. Iya, ternyata baterainya ini udah kepasang ya, tapi diganjel. Nice. Untuk kapasitas baterainya ini 2000 mAh, modelnya RW20. Di sini ada beberapa slot, yaitu microSD, mini SIM 1, dan SIM 2. Pasang baterainya, jangan lupa kletek dulu nih ganjelannya. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan pertama dari Ruitel 6233. Lanjut, cek ke settings, sistem settings, about phone. Nah, jadi handphone ini pakai OS Android, dan untuk versinya 5.1 atau Android Lollipop. Security patch-nya 5 September 2016. Untuk storage-nya, total sekitar 1,93 GB, yang tersedia sekitar 1,36 GB. Tapi dibagi lagi nih, phone storage-nya total sekitar 2,9 MB aja, dan sisanya 2,6 MB. Agak males nih kalau yang dibagi-bagi kayak gini. By the way, untuk kapasitas internal handphone ini 4 GB ya. Sedangkan untuk RAM-nya udah kepake sistem sekitar 139 MB dan aplikasi sekitar 74 MB. Untuk bebasnya sekitar 222 MB, jadi total RAM handphone ini 512 MB. Untuk ukuran tulisannya ini gede-gede ya, dan kontras tulisannya juga lumayan jelas. Launcher iconnya ini juga gede, di halaman home udah ada tanggal dan beberapa shortcut. Untuk aplikasinya ini nggak begitu banyak dan udah ada Play Store-nya nih. Coba cek kameranya, dan inilah hasil kamera dari Ruitel 6233. Untuk spesifikasinya, handphone ini pakai chipset MediaTek MT6745, quad core 1,3 GHz, RAM-nya 512 MB, dan internalnya 4 GB. Untuk layarnya 2,8 inch 240x320 pixel dengan GPU Mali T720. Kamera depan VGA dan kamera belakang 2 megapiksel. Jaringannya udah 4G, ada Wi-Fi, GPS, baterainya 2000 mAh dan menggunakan OS Android 5.1 atau Lollipop. Untuk OS Android-nya ini termasuk bebas, jadi bisa lakuin berbagai hal layaknya handphone Android pada umumnya.
Fitur-fitur seperti Wi-Fi, hotspot, GPS, dan sebagainya itu ada. Untuk UI-nya ini memang dipermudah dan cukup jelas, tapi saya rasa kurang maksimal dengan kontrol keypad-nya. Jadi ya lebih banyak pakai touchscreen-nya buat operasiin UI-nya ini. Ya masalah UI masih bisa diganti pakai launcher lain ya. Terus di sini ada fitur tambahan, yaitu Active PERS. Bisa lihat jumlah langkah kaki atau deteksi ketika jatuh. Tapi pas saya coba, kok nggak berfungsi ya? Apa kemungkinan harus ada alat tambahannya lagi? Soalnya ketika diaktifkan, ini otomatis menghidupkan Bluetooth. Dengan versi Android Lollipop masih banyak aplikasi yang support dan bisa diinstal lewat Play Store atau file APK-nya. Saya udah coba kayak WhatsApp, Telegram, YouTube, Facebook, dan lain-lain, itu bisa dijalanin. Untuk fitur aplikasinya juga tetap sama, kayak di handphone Android lain. Paling tampilannya aja yang jadi agak mepet-mepet. Dan karena speknya yang kurang, jadi performanya juga harus dimaklumi. Ya nggak begitu wus-wus buat jalanin aplikasinya. Kalau buat main game, masih bisa kok. Karena walaupun speknya minim, tapi beban pemrosesannya itu nggak begitu berat. Apalagi ini layarnya yang udah touchscreen, jadi makin mudah kontrolnya. Tapi jangan dibandingin sama ROG Phone ya. Tombol-tombol tambahan di handphone ini cukup banyak. Ada tombol lock yang sebenarnya bisa pakai tombol N juga. Terus ada tombol Full LTE, tapi khusus yang operatornya mendukung. Dan ada tombol SOS, buat menghubungi kontak yang udah terdaftar. Tapi anehnya, pas saya coba pakai tombolnya ini, malah nggak bisa. Jujur, tombol-tombol tambahannya ini jadi kayak mubazir gitu ya. Untuk keypadnya ini gede-gede dan tulisannya jelas. Ditekan masih kerasa nyaman, ditambah ada backlightnya jadi cukup membantu. Cuma dari bawaannya, keypadnya ini cuma bisa untuk mengetik angka aja. Jadi kalau mau ngetik huruf dan lain-lain, itu muncul sebuah keyboard virtual, kayak di handphone Android yang biasa. Tapi tenang, ini ada solusinya. Kita tinggal install dan ganti aja aplikasi keyboardnya, pakai 12 key keyboard. Nggak usah pakai bawaannya, yaitu Kika Keyboard. Nah, hasilnya kita bisa ketik seperti biasa, bisa angka, huruf, dan simbol. Ini aplikasi keyboardnya saya pakai juga di Kin F21 Pro, dan bisa jadi solusi buat keypad di handphone Android model kayak gini. Oh iya, ukuran bodi handphone ini ternyata cukup besar untuk model kayak gini, tapi bobotnya masih ringan dan cukup nyaman digenggam. Untuk build quality-nya menurut saya udah bagus untuk handphone di harga 200-300 ribuan. Untuk jaringannya ini kan udah 4G, tapi pas saya coba pakai kartu Tri, itu malah keluar sinyal 2G aja, nggak keluar sinyal 4G-nya. Saya udah coba ubah settingannya sampai pakai aplikasi Mi Apa buat akses menu tersembunyi biar bisa LTE only, tapi tetap aja nggak bisa. Nah, pas saya coba pakai kartu Telkomsel Bayu, muncul nih sinyal 4G-nya. Itu pun harus dirubah dulu ke LTE only, biar 4G-nya manteng. Ini kemungkinan karena frekuensi sinyal 4G di handphone ini nggak lengkap dan nggak support beberapa sinyal 4G operator di Indonesia. Untuk baterainya yang 2000 mAh, pemakaian saya bisa dapat screen on time sekitar 2 jam. Kalau untuk standby bisa kuat seharian, dan ngecharge-nya dari 20% sampai full sekitar 3 jam. Dan untuk speakernya, memang kualitas suaranya ini standar aja, tapi cukup kenceng kok. That spell where you wanted everyone to forget the Peter Parker Spider-Man. Oke, jadi itulah unboxing dan pembahasan handphone Ruitel 6233. Kalau masih ada pertanyaan, info tambahan, atau hal lain yang ingin dibahas, yuk komentar. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.